Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali lagi kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Dan sambil kita menunggu matahari terbit, kita lanjutkan pembahasan seputar perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, serta pembangunan kembali Ka'bah al-Musyarrafah atau pemugaran Ka'bah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa lalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Track record beliau bersih, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati ya'maluna ghayra marratain. Dulu sebelum menjadi nabi dan rasul, saya tidak pernah terfikir untuk mau ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dengan pemuda-pemuda Quraisy, kecuali 2 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainahu. Itu pun Allah menggagalkan semuanya. Jadi Nabi cuma terbetik 2 kali untuk mau ikut-ikutan dengan anak muda. Itu pun tidak kejadian, jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala menggagalkannya. Tsumma ma hamamtu bihi hatta akramani bi risalati. Semenjak itu saya tidak pernah lagi terbetik untuk mau ikut dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda Quraisy, sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan risalah ini. Qultu lailatan lil gulamil ladzi yar'a ma'i al-ghanam bi a'la Makkah. Suatu malam saya lagi menjaga ternak, menjaga hewan gembalaan beliau, yaitu kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada temannya, "Lau absarta li ghanami hatta adkhula Makkah wa asmiru biha kama yasmiru syabab." Sekiranya engkau menjagakan kambingku, kata Nabi, sehingga saya bisa turun ke kota untuk lihat-lihat apa yang dilakukan oleh anak muda di malam hari. Faqala af'al.
sahabat Nabi ini mengatakan, baik, nanti saya yang jagakan kambing tak. Silahkan pergilah ke kota, nanti kambing-kambingmu saya yang jaga. Fakharajtu hatta idza kuntu 'inda awwali dari bi Makkah sami'tu azafan. Maka saya pun turun ke kota dan saya mendengar ada suara bunyi-bunyian. Ternyata ada acara pengantin. Fakultu ma hadza. Maka saya pun bertanya, saat baru mau masuk ke kota ketemu dengan orang, saya bertanya, ma hadza, itu suara apa? Faqalu arsu fulan bi fulanah, itu pernikahan fulan dengan fulanah. Fajalastu asma', maka saya pun duduk mendengar baik-baik. Fadaraballahu ala udhuni fanimt, maka Allah Subhanahu wa taala membuatku tertidur. Fama aiqadhani illa harus syams, dan saya tidak terbangun kecuali setelah matahari tinggi. Jadi Nabi SAW baru mau masuk ke kota, dengar ini suara apa, ia dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak dulu sudah ada orkes, ada acara pernikahan, ada hiburannya di malam hari. Nabi mau lihat juga benar itu apa, karena Nabi tidak pernah ikut-ikutan. Ia bertanya, itu apa? Kata orang-orang, itu adalah pesta pernikahan dengan paket hiburannya. Nabi baru mau dengar, jamaah sekalian, itu Rasulullah SAW dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti bangun setelah matahari terik. Artinya beliau tidak sempat, jamaah sekalian. Fa'utu ila sahibi fasa'alani, maka setelah bangun saya kembali menemui orang yang saya titipi kambingku itu. Fasa'alani, dan dia pun bertanya, apa kejadian tadi malam, apa yang dilihat? Fa'akhbartuhu, maka saya ceritakan, tidak sempat saya ikut. Baru mau, tapi ternyata saya dibuat tidur atau saya tertidur. Tsumma qultu lailatan ukhra, kemudian saya mengatakan pada malam yang lainnya, mithla dzalik, dengan hal yang serupa. Tabe, ini ada kambingku, tolong dijagakan, saya mau lihat apa yang dilakukan oleh anak muda di malam hari di kota Mekkah ini. Dakhaltu bi Makkah fa asabani mithlu awwali lailatin. Kemudian terjadilah padaku apa yang terjadi seperti malam sebelumnya. Ternyata berulang, jamaah sekalian. Artinya ini bukan kebetulan. Ya, kalau satu kali sesuatu itu ya bisa jadi, mungkin kebetulan. Tapi ternyata kejadian yang sama. Nabi baru mau masuk ke kota, Rasulullah SAW dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ma hamamtu bisu, semenjak itu saya tidak pernah terfikir, kata Nabi SAW, untuk mau melakukan atau untuk mau ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh pemuda Quraisy. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari wa sahahahu Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan inilah modal besar dakwah Nabi SAW. Track record beliau terjaga, jamaah sekalian. Tidak pernah Nabi SAW melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy umumnya. Dan nama baik, jamaah sekalian, adalah modal kita dalam dakwah atau dalam kehidupan ini secara umum. Dan itulah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan Allah mempersiapkan nabinya ini dengan menjaga nama baiknya, menjaga track recordnya. Tidak ada sama sekali aibnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini beban kita kalau jadi seorang ustadz, karena kita tidak seperti Nabi SAW yang dari sejak kecil terjaga. Dan yang paling berat ya bagi seorang ustadz itu kalau
ia bicara di depan keluarganya jamaah sekalian atau kerabatnya atau kenalannya di masa lalu. Kenapa jamaah sekalian? Karena ia tahu bagaimana dulu waktu di sekolah, bagaimana dulu waktu anak-anak, bagaimana waktu muda dan sama-sama jaki dulu di deker-deker, sama-sama jaki dulu manjak pagar. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian terjaga, tidak ada satupun sedikit pun celah pada masa lalu beliau. Makanya orang Quraisy itu bingung. Ini mau dituduh apa, mau dicarikan celah apa? Mau dituduh karena mau jadi kaya. Nah, kita tahu sendiri bagaimana ia dulu dan dari keluarga mana ia berasal. Mau dituduh mencari kedudukan, ia berasal dari bangsawan besar, cucunya Abdul Muttalib, Bani Hashim, ibunya dari Bani Zahra. Makanya kata ulama kita, ini yang membedakan dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum proletar dan apa yang dilakukan oleh orang-orang sosialis. Kalau orang-orang sosialis katanya menyuarakan persamaan, itu memang biasanya disuarakan oleh orang-orang proletar, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang memang tidak diperhitungkan oleh pergaulan sosial. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan kedudukan sosial itu jamaah sekalian. Ia berasal dari keluarga terbaik yang ada di kota Mekah, berasal dari bangsawan besar Quraisy. Makanya nanti Abu Sufyan saat ditanya oleh Heraklius dan Ja'far saat ditanya oleh Najasyi, itu beliau ceritakan bahwa Nabi ini berasal dari keluarga kami sendiri. Kami tahu garis keturunannya, kami tahu dari mana asalnya, bukan ujuk-ujuk lalu muncul. Tapi kami tahu masa lalunya, kami tahu bagaimana trik rekodnya, kata Ja'far, kata Abu Sufyan kepada Kaisar Heraklius dan Ja'far kepada Najasyi. Dan inilah pentingnya jamaah sekalian menjaga nama baik. Makanya ada benarnya yang dikatakan oleh orang tua kita, siri edem itu kulino, ya kita itu hidup mempertahankan harga diri. Orang yang sudah rusak harga dirinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berat, tentu saja ia akan menjalani kehidupan. Dan saat nama baik kita rusak, bukan hanya diri kita saja, tetapi segala cantolannya. Kadang-kala orang lebih kenal keluarga kita, lebih kenal kampung kita, lebih kenal bangsa kita kalau kita bermasalah. Coba kalau kita bermasalah di luar jamaah sekalian, kadang-kala orang tidak kenal siapa itu, tapi orang taunya, oh anaknya Haji Anu, oh orang Baruga. Sama kalau jamaah haji itu bermasalah di Arab Saudi, kadang-kala orang tidak tahu siapa itu, orang tahu, oh jamaah haji Indonesia, oh orang Makassar. Itu kan pernah dulu ada berita yang heboh, jamaah haji kita dari Pangkep pergi tawaf bawa gunting, mau jadikan obat kiswa Ka'bah, merapat, kemudian dia gunting kiswa Ka'bah. Nah, kira kapan sama kita di sini dan di Masjidil Haram itu tidak ada satu jengkal pun yang tidak terpantau CCTV. Akhirnya langsung bisa ditangkap jamaah. Ada tindakan aneh saja pada saat orang tawaf itu langsung kedetek. Karena semuanya terpantau lewat CCTV, dan itu sejak dulu.
Akhirnya setelah diinterogasi ternyata dia mau jadikan obat katanya untuk anaknya yang lambat bicara. Entah siapa yang mengajarinya. Akhirnya orang membicarakan, oh jamaah haji dari Pangkep nagunting gigi Ka'bah, jadi berita heboh jamaah sekalian. Orang tidak tahu siapa dia, tapi yang ditahu orangnya, kampungnya orang Pangkep. Akhirnya nama satu kampung terbawa jamaah sekalian. Oh, anak-anak Haji Anu. Begitu juga jamaah sekalian kalau nama baik. Kalau orang berprestasi, orang memiliki pencapaian, kadang-kadang ditahu siapa itu. Oh, anaknya ini, orang ini, kampung ini. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan karena inilah di fase awal dakwah banyak orang yang masuk Islam jamaah sekalian, karena bukan orang lain, orang ditahu, bukan orang asing, bukan orang dari luar. Ini orang ditahu bagaimana lahirnya, bagaimana masa lalunya, bagaimana integritasnya bahkan sebelum menjadi nabi. Sebelumnya jamaah sekalian, waktu pembangunan Ka'bah orang Quraisy itu kan sudah hampir perang, karena semua marga itu mengklaim bahwa marganya lah yang terbaik dan berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Rapat mereka jamaah sekalian 3 hari 3 malam, tidak ada keputusan. Semuanya merasa bahwa kami ini yang berhak, karena kami ini yang paling terbaik di kota Mekah ini. Hampir diputuskan jamaah sekalian, karena mereka kaum tribalis, apa-apa diselesaikan kalau sudah deadlock, diselesaikan dengan perang. Tiba-tiba Nabi SAW datang, dan salah seorang tokoh dari Quraisy mengatakan, bagaimana kalau anak muda ini yang menjadi hakim di antara kita? Ia yang memutuskan perkara ini. Semuanya langsung setuju jamaah sekalian, cocok nih. Radina, kami ridho, kami setuju. Ma jarabna minhu kadziban. Kami tidak pernah mendapatkan kedustaan dari orang ini. Integritasnya luar biasa. Nabi SAW sampai jamaah sekalian ternyata bukan cuma jujur, beliau juga orangnya sangat cerdas sekali. Beliau hamparkan kain, letakkan Hajar Aswad di atas, lalu melibatkan semua kepala marga untuk memegang ujung kain, sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan. Semua dilibatkan. Ternyata ada solusi yang baik. Tapi kadang-kadang tidak mampu orang fikirkan jamaah sekalian, maunya langsung konflik, maunya langsung berkelahi. Ya, padahal otaknya belum diaktifasi jamaah sekalian, langsung sudah mau main otot. Tapi Nabi SAW betul-betul jadi problem solver di tengah masyarakatnya, sehingga tidak terjadi jamaah sekalian gesekan itu. Semua merasa dilibatkan, tidak ada yang ditinggalkan. Dan waktu pembangunan Ka'bah jamaah sekalian, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, lamma buniyatil Ka'bah dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbasun yunkilanil hijarah. Saat pembangunan Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pamannya Abbas itu ikut serta. Beliau yang mengangkut batu, memikul batu. Nah, dulu jamaah sekalian, umumnya pakaiannya orang-orang itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca kitab Syama'il itu, umumnya orang itu memakai pakaian seperti kain ihram. 2 helai kain saja yang tidak berjahit, satunya jadi sarung, satunya jadi rida. Itu dulu pakaian keseharian jamaah sekalian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang budaya sudah berubah. Hampir tidak ada lagi orang Arab yang pakaian kesehariannya seperti itu, kecuali pada saat ihram. Sekarang orang-orang Arab pakainya ya jubah-jubah yang rapi, bersih. Ya, kalau padahal dulu
di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pakaiannya itu seperti pakaian ihram. Ya, yang dibawa namanya izar, sarung, yang di atasnya namanya rida. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan itu kalau berdoa itu terlihat ketiak beliau. Kenapa itu bisa terlihat jamaah sekalian? Karena pakaiannya memang itu pakaian ihram, kain. Kalau pakaian yang berjahit seperti pakaian kita jamaah sekalian, bagaimana tingginya nangka tangannya itu tidak akan kelihatan ketiak. Nah saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan izar. Pamannya kasihan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas mengatakan ij'al izarak ala rakabatika. Ya bna akhi, wahai kemanakanku, angkat itu kainmu ke atas supaya bisa melindungi punggungmu. Konsekuensinya kalau ini kain diangkat ke atas maka aurat bisa tersingkap. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau angkat jamaah sekalian, sarungnya fakharra ilal ard, beliau langsung terjatuh dan pingsan. Thumma afaq, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sadar dan mengatakan izar. Jadi auratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun terjaga, tidak terlihat oleh orang bahkan sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Ini yang tidak kita miliki jamaah sekalian. Waktu kita sebelum belajar jamaah sekalian yang mana batasan aurat dan seterusnya, ya kadang-kala pakai celana-celana pendek, duduk-duduk di depan rumah atau jalan-jalan di komplek, sehingga kadang kita malu sendiri kalau mengingat bagaimana kita dulu. Kadang tidak pakai baju dan seterusnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian itu semuanya terjaga. Pribadi yang betul-betul maksum. Terjaga dari kesalahan dan kekurangan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hubbiba ilaihil khala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai menarik diri dari pergaulan sosial, lebih senang menyendiri. Beliau lebih senang bertafakur, naik ke atas gunung yang paling tinggi di kota Mekah, yaitu Jabal Nur. Kenapa gunung ini yang dipilih jamaah sekalian? Sekaligus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat seluruh kota Mekah dari atas, karena ini yang membedakan Mekah dengan tempat yang lain, khususnya Madinah. Mekah itu kan wadi, lembah itu apa jamaah sekalian? Dikelilingi oleh gunung. Beda dengan Madinah itu posturnya rata, gunung jauh, sehingga hotel-hotel itu lebih rapi, lebih mudah pengaturannya. Kalau di Mekah jamaah saya memang dari dulu repot. Kenapa? Karena lembah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri disebutkan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang sama sekali tidak ada pohon yang bisa tumbuh di dekat Baitullah yang mulia. Sehingga di Mekah itu huru-haranya lebih tinggi, lebih crowded. Biar hotel-hotel di dekat Masjidil Haram itu biasanya tetap harus mendaki, karena memang posturnya itu lembah, dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Makanya kalau mau pembangunan besar Masjidil Haram itu, beberapa gunung itu ya mesti dikerja, sebagiannya bahkan hilang. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih gunung yang paling tinggi saat itu, yaitu Jabal Nur, yang di atasnya jamaah saya, di puncaknya sana ada cekungan. Orang istilahkan sebagai gor, atau kalau diterjemahkan di Indonesia gua.
Tapi jangan dibayangkan guanya orang Arab sama dengan gua kita di sini. Ghar itu hanya ibarat cekungan saja yang muat 1-2 orang. Kalau gua kita kan lebar, dalam, luas. Seperti apa yang ada di Bantimurung, gua apa namanya itu? Itu betul-betul aslinya gua, ruangan jamaah sekalian kayak bunker. Kalau gua Hira dan gua Thaur itu hanya cekungan saja, muat 1-2 orang. Bahkan kadang-kala kalau satunya yang baring, satunya yang harus duduk. Nah disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang pemerintah Arab Saudi itu membuat akses untuk ke sana. Jalannya sudah dirapikan, bahkan sekarang sudah berjalan proyek untuk membuat teleferik. Dari atas, dari bawah untuk naik ke atas menggunakan kereta gantung, seperti yang ada di Taif dan yang ada di Turki. Kalau sekarang orang masih jalan kaki. Dulu waktu jalanan tidak bagus, itu pun sudah banyak yang mendaki naik ke atas. Sekarang jalanannya sudah dirapikan, bahkan yang luar biasa sudah dibangunkan atau dibuat proyek untuk teleferik. Jadi orang rencana naik kereta gantung untuk ke atas karena memang lumayan juga. Kami sendiri belum pernah mencoba untuk naik ke atas. Disitulah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertafakur jamaah sekalian. Beliau melihat masyarakatnya berada pada puncak kebodohan, makanya disebut sebagai zaman jahiliyah. Ekonominya rusak karena yang hidup adalah transaksi ribawi. Kehidupan sosial rusak, orang yang kuat menindas yang lemah. Perzinahan merajalela. Bahkan jangankan perzinahannya, pernikahannya saja bermasalah. Dulu di masa jahiliyah dikenal pernikahan yang aneh jamaah sekalian. Seorang wanita kalau sudah siap menikah maka cukup ia tancapkan kain di depan rumahnya. Laki-laki siapa saja bebas datang menggaulinya, waliyadzubillah. Nanti kalau hamil dan melahirkan baru panggil, kumpulkan semua laki-laki yang pernah menggaulinya. Hadirkan dukun, nanti dukun ini yang cocokkan. Ini anak ini lahir dari bapak ini. Itulah yang jadi pasangannya jamaah sekalian. Rusak. Ada yang lebih aneh lagi namanya istibdha. Istibdha itu jamaah sekalian, seorang suami mengantar istrinya untuk digauli oleh laki-laki lain demi untuk mendapatkan bibit unggul pada orang kaya, pada panglima, atau pada kepala suku demi untuk mendapatkan anak yang bagus. Maka ia antar istrinya jamaah sekalian, waliyadzubillah. Itu jahiliyah, makanya disebut zaman kebodohan. Datang Islam untuk menjaga harga diri dan fitrah manusia. Maka pernikahan yang dipertahankan adalah seperti pernikahan yang kita kenal sekarang. Ada aturannya, ada batasannya, ada namanya wali, ada namanya saksi. Kalau dulu di zaman jahiliyah seperti itu jamaah sekalian, rusak. Jangankan pergaulan bebasnya, pernikahannya saja sudah rusak. Maka bagaimana bisa dibayangkan bagaimana pergaulan bebasnya jamaah sekalian? Kalau pernikahannya saja, institusi untuk membentuk rumah tangga itu sudah bermasalah dari awal, bagaimana lagi pergaulan bebasnya, ekonominya, semuanya betul-betul pada puncak nadir, titik nadir kejahiliaan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertafakkur jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kemudian pulang ke rumahnya kalau bekal beliau habis, turun lagi kembali ke rumah beliau.
di dekat Safa dan Marwah, di sekitaran situ dulu disebutkan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, lalu kemudian kembali lagi naik ke Jabal Nur. Kemudian jamaah sekalian, sampai saat ditafakurnya, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faja'ahul malak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat. Faqal ikra. Lalu malaikat ini mengatakan, bacalah. Qultu ma ana biqari. Saya tidak mampu membaca, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhadhani, lalu malaikat ini menarikku dan mengatakan, ikra, bacalah. Fa qultu ma ana biqari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tidak mampu untuk membaca. 3 kali malaikat Jibril mengulangi, lalu malaikat Jibril akhirnya menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir. Itulah kali pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, sekaligus sebagai penanda diangkatnya beliau sebagai nabi, belum sebagai rasul, karena belum ada perintah untuk menyampaikan risalah. Dan karena ini pengalaman pertama jamaah sekalian, dan wahyu itu berat untuk diterima, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil ketakutan dan turun ke bawah gunung, kembali ke rumahnya dan mengatakan, zammiluni zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Maka Sayyidah Khadijah menenangkan suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, saya ini khawatir dengan diriku. Dan disinilah peran penting Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana ia hadir sebagai seorang istri yang betul-betul menjadi tempat suami menemukan ketenangan. Karena Rasulullah itu cemas, khawatir dengan dirinya, ini apa ini? Nah, ini pengalaman pertama jamaah sekalian. Beliau menggigil ketakutan. Laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir, saya cemas dengan diriku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana seorang istri jamaah sekalian. Ya. Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakanmu. Innaka latasilur rahim, engkau ini terkenal orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kal, engkau senantiasa memikul beban orang, menolong orang. Wa taksibul ma'dum, wa tuqirud dhaif, engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau senantiasa berpihak kepada yang benar. Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang seperti itu, kata Sayyidah Khadijah. Dan inilah yang paling dibutuhkan oleh seorang suami dari istrinya. Saat suami begitu berat menghadapi dinamika kerja jamaah sekalian, tekanan di dunia kerja, sampai kadang stres, sampai di rumah jamaah sekalian bertambah stres, disambut dengan muka yang marah, belum pergi bilang apa-apa ditodong lagi dengan pertanyaan dan marah-marah. Padahal rumah itu, istri itu seharusnya menjadi tempat suami untuk menemukan ketenangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian menemukan ketenangan di dalamnya. Itu kan tujuan utama kita menikah jamaah sekalian, untuk tenang. Kalau kita waktu masih sendiri, kadang-kala hidup ini terombang-ambing, belum tenang. Makanya untuk tenang hidup itu menikah, litaskunu ilaiha. Tapi kasihan ada suami-suami yang sudah menikah menderita jamaah sekalian. Menderita kalau ketemu istrinya. Takut kalau ketemu istrinya, makanya dia lebih nyaman dengan warung kopi. Di warung kopi baru kita masuk, disambut kita dengan senyum, ditanya mau kita makan apa. Kalau ke rumah kita tidak ada pertanyaan begitu sama istri.
Mungkin minum apa? Kalau ke warung kopi orang disambut jamaah sekalian, makanya bapak-bapak senangnya ke warung kopi karena hilang fungsi litaskunu ilaiha dalam rumah tangga, hilang ummahat untuk meneladani Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Nah, coba kalau Sayyidah Khadijah seperti ummahat umumnya, mau marah-marah apa menton dibikin di atas gunung. Tapi tidak, lihat bagaimana Sayyidah Khadijah, orang seperti ini tidak akan disia-siakan. Engkau menjalin silaturahmi, orang baik, memuliakan tamu, selalu berpihak kepada kebenaran, tidak pernah berdusta, tidak usah khawatir. Sayyidah Khadijah mencari solusi, maka dibawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabat Khadijah yang ahli kitab namanya Warqah bin Naufal. Padahal biasanya orang Quraisy kalau ada masalahnya butuh petunjuk datangnya kepada kahin, kepada dukun. Tapi tidak dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak bawa suaminya ke dukun, ia bawa kepada seorang ahli kitab namanya Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ibnu ammi Khadijah, sepupu dan Sayyidah Khadijah. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pengalamannya. Madza tara? Warqah bin Naufal mengatakan, apa yang engkau lihat itu di Jabal Nur? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang ia lihat. Faqala lahu Warqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus alladzi nazzalahu Allahu ala Musa. Itu adalah namus, itu adalah Jibril yang juga turun pada Nabi Musa. Ya laitani fiha jadza'an, sekiranya nanti saya masih kuat. Laitani hayyan, sekiranya saya masih hidup nanti. Idh yuhrijuka qaumuk, di saat kaummu nanti akan mengusirmu, akan mengintimidasimu. Maka Nabi kaget. Au muhrijihum, apakah mereka akan mengusirku, mengintimidasiku? Kata Warqah bin Naufal, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya. Tidak ada orang yang datang dengan sepertimu apa yang kau bawa itu kecuali ia akan diintimidasi. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari situ sudah tahu tentang ujian yang akan beliau hadapi. Itu resiko para nabi. Kata Warqah bin Naufal, tidak ada yang datang dengan apa yang kau bawa itu kecuali ia akan diintimidasi oleh kaumnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Bagaimanapun beratnya ujian kita jamaah sekalian, ujiannya nabi itu lebih berat. Kalau kita diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semua putra putrinya meninggal jamaah sekalian, kecuali Sayyidah Fatimah. Kalau ada yang diuji belum memiliki keturunan jamaah wanita yang mulia Sayyidah Khadijah dan istri-istri Nabi yang lainnya tidak memiliki anak jamaah sekalian, belum menemukan jodoh. Nanti Sayyidah Khadijah ketemu jodoh di usia 40 tahun, jodoh yang sesungguhnya. Kalau kita diuji masalah ekonomi, putrinya Nabi SAW Sayyidah Fatimah itu hidupnya berat sampai ia mau datang mengeluh kepada ayahnya minta pembantu, saking beratnya kehidupan ekonominya jamaah sekalian. Tapi Nabi hanya mengajarkan zikir. Kita ditinggal oleh suami mungkin sekian lama karena urusan dinas dan pekerjaan. Hajar ditinggal oleh Ibrahim jamaah sekalian, membesarkan anaknya sendiri. Maka bagaimanapun besarnya ujian kehidupan kita, ujian kehidupan para nabi itu jauh lebih besar. Maka Warqah bin Naufal sudah menyampaikan kepada Rasulullah tentang apa yang akan ia hadapi, bahwa kaumnya akan mengintimidasinya. Dan ini Warqah bin Naufal di antara orang yang awal beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan ia akan menjadi penghuni surga. Cuma
Sebagian ulama kita tidak menggolongkannya sebagai sahabat. Kenapa jamaah sekalian? Karena saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki risalah, belum ada ajaran. Karena itu kan yang membedakan Nabi dan Rasul. Nabi itu hanya mendapatkan wahyu, petunjuk. Tapi kalau Rasul itu ada risalahnya, ada perangkat hukumnya. Makanya ibadah dari Nabi dari Rasul yang satu pada Rasul yang lainnya itu berbeda-beda. Puasanya beda, cara taubatnya beda. Makanya dalam usul fiqh ada namanya syar'u man qablana. Syariat Rasul-Rasul sebelum kita, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah menjadi syariat kita juga atau tidak? Itu kan pembahasan di dalam usul fiqh. Yang ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang menjadi bagian dari syariat kita. Contohnya seperti puasa Asyura, itu syar'u man qablana. Tetap ditakrir, tetap disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian dari syariat kita. Karena 3 unsur agama jamaah sekalian, akidah, syariah dan akhlak, cuma satu ini yang berubah-ubah dari satu Rasul pada Rasul yang itu namanya syariat. Tapi kalau akidah dan akhlak tidak berubah. Semua Nabi ajaran akidah dan akhlaknya sama. Semua Nabi akidahnya itu adalah akidah tauhid, dakwanya adalah dakwah tauhid. Dan akhlak juga demikian jamaah sekalian. Semua Nabi mengajarkan kejujuran. Tidak ada Nabi yang mengajarkan untuk berbohong, berdusta, ingkar janji dan khianat. Tapi syariatnya ini jamaah sekalian beda-beda antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Dulu syariatnya Nabi Musa jamaah sekalian, kalau orang itu mau bertaubat harus bunuh diri. Tapi kalau syariat kita justru bunuh diri itu adalah dosa besar. Dulu puasa orang dulu jamaah sekalian itu harus dia lanjut malam. Kita justru kalau mau masuk malam itu waktu untuk berbuka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu menerima waktu sholat ketemu dengan Nabi Musa yang sudah punya pengalaman dengan kaumnya yang besar dan panjang umur. Nabi Musa bertanya, ma'amara rabbuk, apa yang diperintahkan oleh Allah? Kata Rasul, 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, kembali, is'al takhfif, minta keringanan, kaum itu tidak mampu. Rasulullah kembali, diringankan jadi 10. Kata Nabi Musa, belum, itu masih berat. Kembali lagi minta keringanan, ini diringankan menjadi 5 kewajiban sholat. Kata Nabi Musa, itu masih berat. Tapi kata Rasulullah, saya sudah malu kepada Tuhanku, kepada Allah. Nah, saat itu Nabi belum memiliki risalah jamaah sekalian. Kan definisi sahabat itu pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman, kemudian wafat di atas keimanan. Sementara saat itu Waraqah bin Naufal, Rasulullah baru diangkat menjadi nabi, belum memiliki risalah. Sehingga tidak digolongkan sebagai sahabat. Ada yang beriman di masa Nabi tetapi tidak sempat ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya tidak digolongkan sebagai sahabat. Seperti Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia, korespondensi dengan Nabi dan masuk Islam lewat sahabat. Bahkan ada sahabat yang masuk Islam lewat tabi'in mukhadram, tapi tabi'in ini yang tidak sempat ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena tidak pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tabi'in juga sementara perjalanan ke Madinah mau ketemu dengan Nabi, tapi ternyata di jalan Nabi sudah wafat di Madinah, tidak sempat ketemu, maka tidak digolongkan sebagai sahabat. Ada yang ketemu juga dengan Nabi tapi tidak beriman, maka tidak digolongkan juga sebagai sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal, tetangganya Nabi, setiap hari hampir selalu ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman, yang tidak digolongkan sebagai sahabat.
Ada yang ketemu dengan Nabi sempat beriman, tetapi pas Nabi wafat muncul nabi-nabi palsu. Ada di antara mereka yang jadi pengikut, maka tidak digolongkan sebagai sahabat karena ia meninggal tidak di atas keimanan. Nah, itu 3 indikatornya. Ketemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian wafat dalam keimanan itu. Ada orang yang sempat ketemu dengan Nabi SAW, tapi pas Nabi SAW wafat, orang Arab muncul nabi-nabi palsu. Kenapa jamaah sekalian? Karena selama ini nabi-nabi itu dari Bani Israel. Ini orang Arab ternyata enak jadi nabi, banyak pengikutnya. Muncullah nabi-nabi palsu di pesisir-pesisir Arab, di daerah Oman. Muncul Musailamah dan yang lainnya jamaah sekalian, mengklaim dirinya sebagai nabi. Makanya inilah pekerjaan besarnya Abu Bakar radhiyallahu taala. Nah, itulah penanda jamaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dari turunnya wahyu yang pertama. Dan tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya adalah Warqa bin Naufal, karena ia ahli kitab dan ahli kitab itu tahu tanda-tanda kenabian. Makanya waktu Nabi usia 12 tahun dibawa pergi berdagang ke Syam, ke daerah Damaskus dan Palestina, itu pendetanya Bahira itu melihat tanda-tanda kenabian ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ahli kitab itu tahu tanda-tanda kenabian. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab itu, ahli kitab itu mengenali kebenaran sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Cuma sayangnya di Mekah itu kebanyakannya adalah kompagan, penyembah berhala. Ahli kitabnya sangat sedikit sekali. Salah satu yang sedikit itu adalah Warqa bin Naufal. Orang-orang ahli kitab itu banyaknya di mana? Banyaknya di Syam, karena di sana Romawi Timur, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Makanya Bahira mengatakan kepada Abu Thalib, kasih kembali cepat kemanakanmu, ini bahaya bagi keselamatannya. Ini orang yang ditunggu-tunggu oleh ahli kitab. Dan yang ditunggu oleh ahli kitab itu keluarganya, karena ahli kitab itu umumnya Bani Israel. Ternyata Nabi yang datang ini bukan dari Bani Israel. Ini bahaya bagi keselamatannya, kemanakannya. Maka saat itulah Nabi dipulangkan. Warqa bin Naufal tahu ini Namus, itu Jibril yang mendatangi Musa sebagaimana yang mendatangi Nabi Musa. Cuma konsekuensinya kalau orang jadi nabi, kata Warqa bin Naufal, ia akan diintimidasi oleh kaumnya, bahkan ia akan terusir dari kampungnya. Makanya Nabi kaget, karena sebelumnya Nabi adalah orang yang paling dicintai di kota Mekah, dan itu kan ujian yang berat jamaah sekalian. Orang yang dulu dicintai, dipuja-puji, kemudian menjadi orang yang dibenci, itu penderitaan yang luar biasa, beban mental yang berat. Orang menyebutnya cancel culture. Orang kan sekarang kalau ada bermasalah kemudian viral, ya langsung tercancel semua jamaah sekalian dari pergaulan sosial. Nah, itulah yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang yang paling dicintai, orang yang paling diakui, tapi saat nanti Rasulullah mulai mendakwahkan tauhid, berbalik menjadi orang yang paling benci di kota Mekah. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Celaka kau ini wahai Muhammad. Apa kau untuk yang seperti ini yang kau mengumpulkan kami? Ini nanti akan kita bahas jamaah sekalian, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah tauhid di tengah kaumnya yang sangat maniak sekali dengan berhala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.